Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa syukru la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ira ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur yang biasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala hamdan katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan kepada keluarganya dan juga seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dosa yang sering dilakukan oleh hamba-hamba Allah, baik mereka sadari maupun tidak mereka sadari. Dosa besar namun dianggap remeh oleh kaum muslimin, itu dosa riba. Yang kata Nabi SAW, dzikruka akhaka bima yakrah, yaitu engkau menyebutkan tentang saudaramu perkara yang tidak dia sukai untuk disebutkan. Pembahasan ini terasa lebih penting lagi, terutama di zaman sekarang, tatkala tersebarnya sarana media sosial, adanya Facebook, adanya Twitter, Instagram, yang sering dijadikan sarana untuk caci maki, sarana untuk bergibah ria. Karena Allah menjelaskan sebagaimana gibah bisa dilakukan dengan lisan, bisa juga dilakukan dengan tulisan. Tulisan itu mewakili apa? Lisan. Tulisan mewakili lisan. Kita yang mengikuti komentar-komentar yang ada di Facebook dan yang lainnya, maka sangat mengerikan, sangat mengerikan. Dan Nabi SAW pernah bersabda, Innal abda la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, yang dia tidak pedulikan kalimat tersebut, ternyata membuat dia terjerumus dalam neraka jahannam. Nabi SAW juga bersabda, Aktsaru khataya ibni Adam fi lisanihi. Kebanyakan dosa seorang anak Adam adalah dengan lisannya. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, Aktsaru ma yudkhilun nas an-nara al-ajwafan. Perkara yang paling banyak memasukkan manusia dalam neraka jahannam adalah dua perkara, yaitu lisannya dan kemaluannya. Syahwat lisan dan syahwat kemaluan. Oleh karenanya, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus saling mengingatkan tentang bahaya dosa ini, dosa ghibah, dosa ngerumpi. Dan memang ghibah itu perkara yang mengasihkan. Banyak maksiat memang lezat. Maksiat memang dihiasi oleh syaitan menjadi lezat. Kata syaitan bersumpah di hadapan Allah, la uzayyinanna lahum fil ardi. Sungguh aku akan menghiasi maksiat bagi mereka di atas muka bumi, ya Allah, yaitu menghiasi maksiat kepada anak Adam. Di antara tafsiran Ibnu Katsir atau tafsiran para ahli tafsir, bentuk syaitan menghiasi maksiat yaitu maksiat tersebut menjadi lezat, sehingga orang-orang gandrung, menggandrungi maksiat tersebut, menjadi
candu terhadap maksiat tersebut. Kalau maksiat tersebut ditinggalkan terasa berat baginya, dia gelisah kalau tidak melakukan maksiat tersebut. Kita tahu ada orang kalau sudah terjebak dengan maksiat zina, kalau dia tidak berzina dia gelisah. Ada orang sudah kena narkoba, kalau dia meninggalkan narkoba dia gelisah. Ya. Ada orang kecanduan misalnya menonton film yang haram, film porno, kalau dia tinggalkan dia gelisah. Ada orang kalau sudah terjebak dalam bergibah ria, kalau dia tinggalkan gibah dia gelisah. Maunya terus bergibah, dia merasakan kelezatan dalam maksiat tersebut. Gara-gara acara televisi yang paling laris biasanya acara apa? Gibah, acara menuntut. Paling enak ditonton, melihat orang, melihat aib-aib orang, terbongkar aib orang, itu acara paling mengasihkan. Kenapa? Karena memang setan menghiasi acara tersebut. Makanya para hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, saya katakan bahwasanya pembahasan baju lebih penting lagi di zaman sekarang ini. Apalagi susah bagi seorang untuk tidak berkomentar. Sekarang zaman orang semua ingin apa? Berkomentar. Semuanya ingin komentar. Dia tidak peduli apa komentar yang didengar atau tidak, dianggap atau tidak, yang penting dia komentar. Padahal Rasulullah SAW atau para ulama telah menjelaskan di zaman fitnah ini seorang berusaha untuk diam, untuk diam. Kalau zaman fitnah, dan kita tidak ragu zaman sekarang zaman fitnah dalam segala fitnah syahwat, fitnah syubhat, banyak fitnah. Seorang seharusnya tidak masuk ke dalam fitnah. Semakin dia menjauh semakin baik, bukan semakin berkomentar. Namun sekarang zaman, saya katakan zaman now ya, kata orang ya, yang salah bukan zaman tapi penghuni zaman. Di zaman ini banyak orang yang suka berkomentar. Kalau tidak komentar rasanya dia gelisah. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ghibah dilakukan oleh sebuah organ yang kecil, yaitu lisan. Namun lisan itu lebih berbahaya daripada tangan dan kaki. Makanya Nabi SAW bersabda dalam Sahih Bukhari, al-Muslim man salim al-muslimuna min lisani wa yadihi. Seorang muslim yang sungguhnya, yaitu yang kaum muslimin selamat dari lisannya dan tangannya. Yang selamat dari lisannya dan tangannya. Rasulullah SAW mendahulukan penyebutan lisan daripada tangan. Kenapa? Karena lisan itu sangat produktif. Dalam beberapa saat dia bisa berbicara dengan banyak kata, dan dia bisa menyakiti banyak orang. Jangkauannya lebih kuat daripada tangan dan kaki. Tangan dan kaki yang bisa menyakiti yang di depan dia. Jangkauannya tidak jauh. Semakin dia melakukan kaki capek. Lisan ngomong, kalau jalan 1 jam 2 jam capek. Lisan ngomong 5 jam tidak capek-capek. Komentar di depan Facebook yang berjam-jam tidak capek-capek. Dan jangkauannya luas, mencakup orang di depannya maupun orang yang jauh. Kalau tangan enggak, dia bisa mukul orang depan dia. Kalau lisan enggak, kalau dia ngomong menyakiti orang di sini, orang di luar negeri, orang di ujung dunia, bisa dia sakiti. Dan bisa dia mengganggu orang yang masih hidup maupun orang sudah meninggal dunia. Oleh karena lisan ini sangat berbahaya. Lisan ini sebenarnya kalau digunakan pada yang bermanfaat sangat mudah masukkan orang dalam surga. Bukankah baca Quran dengan lisan? Bukankah berzikir dengan lisan? Bukannya berkata-kata baik dengan lisan? Kata Nabi, wal kalimatul thayyibatu shadaqah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Luar biasa. Bukankah beramal ma'ruf nahi munkar dengan apa? Dengan lisan. Jadi sebenarnya lisan itu sarana yang paling baik untuk masuk surga. Baca Quran dengan lisan dan banyak. Menyenangkan hati suami, menyenangkan hati istri, menyenangkan hati orang tua dengan lisan. Jadi, tatkala disalahgunakan lisan tersebut, maka dia sarana juga tercepat untuk masukkan seorang dalam neraka jahanam. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara tentang ghibah. Ghibah ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, perkara yang menakjubkan. Betapa banyak orang
Yang terjerumus dalam ghibah di antaranya orang-orang soleh, terjerumus dalam apa? Ghibah. Ada orang sama sekali tidak mau terjerumus dalam zina. Mau dihadapkan wanita cantik pun dia menjauh, dia tidak mau. Dia begitu kuat untuk tidak mau makan yang haram. Meskipun harus tahan lapar, dia tidak mau makan yang haram, dia tidak mau. Ya. Bahkan dia kuat untuk sholat malam, dia kuat untuk berpuasa sunnah. Tapi kalau untuk menahan lisan dari ghibah dia tidak mau. Dia tidak mau. Kenapa? Ada kelezatan yang dia rasakan tatkala melakukan ghibah. Dan kenyataan ghibah itu bukan cuma dilakukan oleh para pelaku maksiat, tukang mabuk yang ghibah, ya. Bukan. Bukan hanya tukang mabuk yang tukang ghibah. Bukan hanya tukang dugem yang tukang apa? Ghibah. Ya. Tapi terkadang orang-orang soleh, orang-orang rajin ibadah juga terjerumus dalam dosa ghibah. Ya. Karena para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membicarakan tentang dosa ghibah dan dia adalah dosa besarnya. Adapun ayat yang menunjukkan akan haramnya ghibah yaitu dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yaghtab ba'dukum ba'dha." Janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah sebagian kalian suka, salah saudara kalian suka untuk memakan daging saudaranya? Tentu kalian membenci hal tersebut. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat dan Maha pengasih. Ghibah adalah dosa besar menurut pendapat jumhur ulama. Hanya sebagian kecil dari ulama yang mengatakan ghibah bukan dosa besar. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan ghibah termasuk dosa besar. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan ghibah dosa besar, di antaranya yang pertama, Allah menggambarkan ghibah tersebut dengan perkara yang sangat buruk, seperti makan daging bangkai daging saudara. Ya, Allah Subhanahu wa taala, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha." Jangan sebagian kalian menggibah yang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan. Apakah salah seorang dari kalian suka makan bangkai daging saudaranya dalam kondisi sudah bangkai? Kita makan daging sapi misalnya, daging ayam, padahal sapi dan ayam itu halal dimakan dan enak. Tapi kalau sudah jadi bangkai, udah busuk, kita nggak mau. Apalagi kalau kita disuruh makan daging manusia, mengerikan. Jiwa menolak, benci. Allah mengatakan fakarihu. Ya. Saya disuruh makan daging buaya, Ustaz mau makan sate buaya, saya nggak mau. Ada yang bilang halal, Ustaz. Ya, meskipun saya tahu ada ulama yang bilang apa? Halal, tapi yang bilang haram juga banyak. Melihat mengingat muka buaya, saya tidak mau makan. Meskipun halal misalnya, saya nggak enak makan apa? Buaya. Apalagi kasih daging apa? Daging buaya. Apalagi kalau kemudian kita makan daging saudara sendiri, daging manusia ini daging manusia, siapa mau makan? Daging manusia dimasak enak pun kita tidak mau makan. Apalagi jadi bangkai, ya, bangkai manusia, siapa mau makan? Apalagi manusia tersebut ternyata teman sendiri. Makanya Allah menggunakan kata kalimat lahma akhihi, bangkai saudaranya. Yang kau makan bangkai saudara, kita disuruh makan bangkai manusia orang kafir yang musuh kita. Kalau ada orang kafir yang penjahat kurang ajar, ya, kemudian dia mati, kita disuruh makannya nggak mau. Ini meskipun orang kafir yang menjengkelkan, yang kurang ajar, maka lagi kita nggak mau. Dia makan kepada, apalagi bangkai saudara sendiri. Apalagi kita gibahi teman sendiri, teman pengajian. Kita kenal dia, kita gibahi dia, kita makan dagingnya. Jadi Allah memberi gambaran tentang ghibah dengan gambaran yang sangat menjijikkan, yang sangat buruk. Ini isyarat bahwasanya ghibah adalah dosa besar. Bagaimana kita makan daging manusia, daging teman sendiri lagi, daging saudara sendiri. Makanya Allah buka di awal, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Seperti satu sama kalian itu sama-sama, bareng-bareng, saudara.
Innamal mu'minuna ikhwah. Di sebelum ayatnya Allah menyebutkan sesungguhnya orang beriman itu saudara. Maka Allah sebutkan hal-hal yang merusak persaudaraan, di antaranya kata Allah, wala yaqtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian saling menggibah di antara kalian. Ini isyarat bahwasanya ghibah dosa besar. Di antara dari bahwasanya ghibah dosa besar, Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani dalam sunannya, dalam bab fil ghibah, tentang ghibah, ada bab dia tulis dalam sunan Abi Dawud fil ghibah, tentang ghibah. Dia membawakan suatu hadis di mana Rasulullah bersabda, "Inna min harbar riba al-istiqamatu fi irdil muslim bi ghairi haq." Termasuk perkara riba yang paling parah adalah mengulurkan lisan terhadap kehormatan seorang muslim tanpa hak, yaitu berbicara menjatuhkan harkat dan martabat seorang muslim tanpa hak. Jadi dia sebutkan ini termasuk dosa seperti riba, ya, berghibah. Dan ini dibawakan dalam bab ghibah, ya. Jadi hati-hati, ini termasuk dalil yang menunjukkan ghibah adalah dosa besar. Kemudian antara dalil yang menunjukkan ghibah adalah dosa besar dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Marartu lailatan usriya bi ala qaumin yakhmishuna wujuhahum bi adhafirihim." Aku tatkala Isra Mi'raj, aku melewati suatu kaum yang mereka mencakar-cakar wajah mereka dengan kuku-kuku mereka. Faqultu ya Jibril, man haula? Aku berkata, wahai Jibril, Nabi Isra Mi'raj dengan Jibril. Kemana Jibril? Kata Nabi, wahai Jibril, siapa mereka itu yang mencakar-cakar wajah mereka dengan kuku-kuku mereka? Kata Jibril alaihissalam, alladzina yaktabuna an-nas wa yaqawuna fi a'radihim. Mereka adalah orang-orang yang suka menggibah manusia dan terjatuh dalam menjatuhkan dan terjerumus dalam menjatuhkan harkat martabat saudara mereka. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, lama urija bi marartu bi qaumin lahum adfarun min nuhasin yahmishuna wujuhahum wa sudurahum. Tatkala aku Mi'raj, aku melewati suatu kaum yang mereka memiliki kuku-kuku dari tembaga. Kukunya bukan kuku biasa, kuku dari logam. Kemudian mereka mencakar-cakar wajah mereka dan dada-dada mereka. Faqultu man haula ya Jibril. Aku berkata, siapa mereka wahai Jibril yang mencakar wajah mereka dengan kuku yang terbuat dari logam? Wajah dan dada mereka. Kata Jibril, haula alladziina yaquluna luhuman nas. Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia. Itu orang-orang yang ghibah. Ini dalil bahwasanya ghibah adalah dosa besar. Karena di antara definisi dosa besar adalah dosa yang diancam dengan adab yang khusus. Adabnya seperti ini di antaranya. Orang yang ghibah, dia akan mencakar-cakar wajahnya dan dadanya dengan kuku yang terbuat dari logam dari tembaga. Kemudian di antara dalil bahwasanya ghibah merupakan dosa besar. Ghibah merupakan sebab azab kubur. Dalam satu hadis yang masyhur dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qabrain, tatkala Rasulullah melewati dua kuburan. Faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Kata Nabi SAW, sesungguhnya mereka penghuni dua kuburan ini sedang disiksa. Dan mereka disiksa bukan pada perkara yang besar, yaitu perkara sebenarnya mudah mereka tinggalkan, tapi mereka tidak meninggalkan. Dianggap remeh. Amma hadza fakana la yastatiru min bawli. Adapun satunya diadab karena dia tidak bersih tatkala cebok dari kencingnya. Wa amma hadza fakana yamshi bin namimah. Adapun yang satunya dia diadab karena dia melakukan namimah. Ada ini disebutkan yang satu diadab karena namimah, dan namimah lebih besar daripada ghibah. Namun hadis ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab al-ghibah. Seakan-akan Imam Al-Bukhari memahami hadis ini ancaman bagi orang yang melakukan namimah dan juga melakukan apa? Ghibah. Karena namimah itu mengadu domba dan namimah itu ghibah plus. Ghibah plus mengadu apa? Domba. Karena kalau orang namimah, dia datang ke A, dia ingin ngadu si A dan si B. Dia datang ke B, dia ceritain apa? Si A. Datang ke si A, dia ceritain si B. Berarti namimah itu ghibah plus, gitu kan? Ghibah plus mengadu domba. Dan dalam riwayat yang ada dalam Abu Dawud disebutkan adapun yang satu dia diadab karena ghibah.
Kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala, bisa jadi Imam Bukhari memasukkan namimah dalam ghibah karena namimah itu ghibah plus. Atau kedua karena Imam Bukhari bersandar kepada satu riwayat yang datang dalam Sunan Abi Dawud bahwasanya yang satu diadab karena apa? Karena ghibah. Jadi ghibah adalah salah satu sebab adab apa? Kubur. Di antara dalil yang menunjukkan ghibah merupakan dosa besar. Para ulama sepakat bahwasanya orang yang berpuasa kemudian dia melakukan ghibah maka pahala puasanya gugur. Pahala puasanya gugur. Padahal kita tahu pahala puasa luar biasa. Ya, kata Allah dalam hadis qudsi, "Wasiyamu li wa ana ajzi bihi." Puasa adalah untukku dan aku yang akan membalas. Kalau Allah tidak menyebutkan apa balasannya, kata para ulama itu berarti pahala puasa besar. Kata Allah dalam hadis qudsi, "Kullu amali ibni Adam lahu illa shiyam." Seluruh amalan anak Adam adalah untuk dia kecuali puasa. Karena puasa adalah untukku wa ana ajzi bihi dan saya akan membalas. Kata Allah. Balasnya apa Allah tidak sebutkan. Kata para ulama dari bahwasanya pahalanya besar. Ternyata kalau orang puasa kemudian dia ghibah, maka puasanya gugur pahalanya. Bahkan sebagian ulama berpendapat barang siapa yang berpuasa kemudian ghibah batal puasanya, harus diqadha. Tapi pendapat ini menyelisih pendapat jumhur. Mayoritas ulama berpendapat bahwasanya orang yang ghibah tatkala puasanya tetap sah tapi pahalanya apa? Gugur. Tatkala ghibah bisa menggugurkan pahala puasa, itu menunjukkan ghibah ini dosa besar. Karena pahala puasa itu pahala yang besar, tidak digugurkan kecuali dengan yang besar pula. Paham? Makanya dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaul az-zur wal amal bi wal jahla falaysa lillahi hajatan fi ayyadi at'ama syarabahu." Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta, ya, kemudian tidak meninggalkan kemaksiatan, maka Allah tidak butuh dengan puasanya. Kan? Hadis ini dibawakan oleh Hanan bin As-Sari dalam kitabnya Az-Zuhud dalam bab Al-Ghibah lis-Shaim, ghibah bagi orang yang berpuasa. Baik, ini semua isyarat yang menguatkan bahwasanya ghibah adalah dosa besar, dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Ada satu dua ulama yang mengatakan ghibah dosa kecil. Kenapa tidak ada orang yang bisa meninggalkannya? Semua orang pasti pernah ghibah, namun semua orang melakukannya tidak menjadikan dosa itu menjadi dosa kecil. Dan dalil menunjukkan ghibah adalah dosa besar. Baik, apa itu ghibah? Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah?" Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka berkata, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Kata Nabi, yaitu engkau menyebutkan tentang saudaramu tentang apa yang tidak dia sukai untuk disebutkan. Faqila, maka dikatakan kepada Nabi, "Afara'aita in kana fi akhi ma aqul?" Bagaimana menurut Anda wahai Rasulullah jika apa yang aku sampaikan tentang saudaraku ternyata benar? Kata Nabi SAW, "In kana fihi ma taqul faqad ittabtahu." Kalau apa yang kau sampaikan tentang saudaramu yang keburukan tadi ternyata benar, maka itulah ghibah. Wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahattahu. Tapi kalau kau menuduh yang tidak, ternyata tidak ada pada saudaramu, hanya tuduhan, maka itulah dusta. Baik, ghibah dalam bahasa Arab yang dari ghaib, sesuatu yang tidak ada. Kenapa? Karena ghibah itu kita membicarakan kejelekan saudara dan dia tidak ada di depan kita, itu namanya ghibah. Kalau kita maki-maki dia depan dia, itu namanya bukan ghibah, namanya maki. Nah, ghibah itu dia tidak ada. Makanya dia tidak bisa membela diri. Makanya Allah menyamakan orang ghibah seperti makan bangkai orang yang sudah mati. Ya, tatkala ada orang mati, kita robek-robek badannya, kita potong, kemudian kita goreng dagingnya, dia tidak bisa apa-apa. Ya kenapa? Dia sudah gaib, dia sudah mati. Sama seperti orang yang ghibah. Tatkala dia mempreteli kesalahan saudaranya tidak ada, sudah tidak bisa berdoa. Kalau dia ada, dia bisa beda, tidak demikian. Kamu suudzon, kamu salah, bukan begitu misalnya. Dan dia menjatuhkan harga diri saudaranya, sementara saudaranya tidak hadir. Itu namanya ghibah. Ya. Dan benar kesalahan tersebut ada pada saudara, itu namanya ghibah. Keburukan tersebut ada pada saudara, itulah ghibah.
tentang saudaranya tidak benar, namanya dusta. Lebih parah lagi. Namanya dusta, lebih parah lagi. Baik. Perhatikan di sini, itulah definisi ghibah. Nabi SAW mengatakan, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau menyebutkan tentang keburukan saudaramu yang dia tidak sukai. Di situ kalau kita perhatikan, "Dzikruka akhaka bima." Bima dengan apa? Ma di situ, ma al-mausulah, dan dalam kaidah usul fikih bahwasanya ma al-mausulah menunjukkan keumuman. Jadi engkau menyebutkan tentang apa saja yang berkaitan dengan saudaramu yang dia tidak suka. Saya malah mengatakan kalau ada saudaramu rambutnya keriting, dia tidak mau dibilang keriting, jangan bilang dia keriting. Tapi jangan bilang kau hai rambut lurus, bohong juga ya. Jangan sebutin tentang rambutnya. Kalau dia rambutnya keriting, tidak suka disebut keriting, jangan bilang keriting. Tapi jangan panggil dia wahai yang berambut lurus. Ya sudah, sebut dia dengan sebutan yang lain. Jadi semua yang tidak dia sukai maka tidak boleh kita sebutkan. Ini mencakup umum, mencakup apa saja. Makanya para ulama jelaskan, baik yang berkaitan dengan badannya, kekurangan yang ada pada badannya, atau kekurangan yang berkaitan dengan nasabnya, atau akhlaknya, atau perbuatannya, atau agamanya, atau masalah duniawinya, atau anaknya, atau saudaranya, atau istrinya. Ini semua termasuk ghibah. Contoh, seorang membicarakan, menghibah orang lain berkaitan dengan badannya. Saya berkata, oh dia itu si buta, si tuli, oh dia itu sumbing, yang perutnya besar, yang pantatnya besar, juling, hitam, pesek, kurus, gembrot, agak miring dikit. Ini semua apa? Ghibah, berkaitan dengan apa? Badannya. Ini badan semuanya. Yang tayarnya besar misalnya. Yang jenggotnya Pancasila 55 helai. Semua ghibah. Ini semua ghibah, berkaitan dengan apa? Tubuhnya. Suatu hari Aisyah bercerita, dia pernah salah. Aisyah berkata, "Qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min Sofiyah kada wa kada, ay innaha qasirah." Aisyah pernah cemburu kepada Sofiyah. Maka Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, cukuplah engkau dari Sofiyah, sesungguhnya dia begini-begini, itu dia pendek." Maka Rasulullah SAW marah. Rasulullah berkata, "Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr la mazajathu." Sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat yang sangat buruk. Kalau tercampur dengan air laut akan berubah air laut tersebut. Ini kalimat ungkapan yang berat dari Nabi SAW. Aisyah salah, dia bercerita kepada kita sebagai kita agar kita mengambil pelajaran. Ini kesalahan Aisyah bukan? Yang bercerita siapa? Aisyah sendiri. Sebenarnya ini ayat artinya ditutup, tapi demi untuk kemaslahatan dia ceritakan ini. Bahwa dia pernah bersalah. Ya, jangan orang malah mengatakan Aisyah misalnya khata, tidak. Dia justru menceritakan kesalahan dia agar kita tidak terjerumus seperti kesalahan dia. Sebagai pelajaran bagi umat Islam. Ya. Jadi Aisyah pernah cemburu kepada Sofiyah, dia mengatakan Sofiyah pendek. Maka dia mengatakan, "Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri la mazajathu." Sungguh kau telah mengucapkan satu kalimat yang sangat buruk. Kalau dicampur dengan air laut akan berubah. Padahal kita tahu air laut itu sangat susah untuk berubah. Karena siddatu al-muluhah, karena begitu asinnya air laut, kadang masuk bangkai anjing juga tidak berpengaruh, kadang masuk bangkai ini tidak berpengaruh, karena begitu kuatnya air laut. Tetapi kalau kecampur dengan ghibah, air laut bisa berubah. Ini berarti menunjukkan ghibah itu sangat parah. Kalimat yang sangat kotor, kalimat yang sangat keji, lebih keji daripada bangkai-bangkai tersebut yang tidak bisa berubah air laut. Tapi bangkai ghibah, giginya ghibah, kotornya ghibah bisa berubah air laut. Tadi saya sebutkan Ibnu Sirin pernah berkata, jika seorang benci, engkau berkata kepadanya rambutnya keriting, maka jangan bilang rambutnya keriting. Ya. Ada orang tak suka. Keriting, jangan bilang keriting. Ya sudah, ente sudah tahu dia tidak suka dibilang keriting, ente malah sebut apa?
si keriting itu, si keribo, dia nggak suka dibilang si keribo. Ya sudah, jangan. Ada orang yang keriting bagi dia bukan tercela, ya, bagi dia keribo bukan cela, ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi ada orang yang tidak suka kalau dibilang rambutnya apa? Keriting, maka jangan. Baik, tadi keburukan yang berkaitan dengan tubuh. Terkadang ada keburukan berkaitan dengan nasab. Ini juga tidak boleh. Seorang berkata tentang saudaranya, dia itu keturunan orang rendahan. Oh, dia itu keturunan maling. Oh, dia itu keturunan pezina. Bapaknya orang fasik dan lain-lain. Ya. Nih. Oh, dia itu memang keturunan orang-orang pelit. Ya. Dia pelit, bapaknya lebih pelit lagi. Ya. Seperti itu. Bapaknya pelit, dia lebih pelit lagi. Tidak boleh kita bicara nasab orang, mencela nasab orang. Baik ibunya, baik bapaknya, baik kakeknya. Tidak boleh. Oh, dia itu keturunan TKI, tidak boleh. Oh, dia baik, jadi tidak boleh bilang gitu. Tidak boleh. Bisa jadi bapaknya TKI, dia orang baik. Ibrahim bapaknya kafir, anaknya baik. Tidak boleh. Mencela nasab seseorang, meskipun dia tahu memang bapaknya atau kakeknya dulu penjahat, tidak boleh kita mungkin hal tersebut. Ini berkaitan dengan nasabnya. Ya, kalau dia yang salah, dia yang mencela, bukan orang tuanya, bukan anak. Kemudian berkaitan dengan akhlaknya. Ya. Seperti oh itu penakut dia, penakut ini. Kenapa dia penakut? Ya. Enggak berani poligami. Ya kalau begitu semua orang menakut. Enggak boleh bilang penakut, apa namanya, pelit, itu semua akhlak. Enggak boleh. Oh, pelitnya, kebangetan pelitnya ini berarti menggibah dia. Tapi benar ini, benar, tapi itu namanya gibah, itulah gibah. Kalau benar itu namanya apa? Gibah. Sering orang bilang saya besar, tapi benar seperti itu. Ya itulah namanya apa? Gibah. Kalau enggak benar namanya dusta. Oh, kalau sholat itu apa terus itu akhlaknya. Atau terkadang kita mencela orang, ya, misalnya di temperamen, orangnya temperamen, orangnya bahlul, akalnya nggak nyambung, kalau dia aja ngomong selalu nggak nyambung, ini itu mencela dia, mencela kekurangan dia tentang akhlaknya, temperamental, apalah macam-macam. Jadi ghibah. Di antara ghibah berkaitan dengan agamanya, seperti itu pendusta, peminum khamar, itu pengkhianat, orang zalim. Ya, kalau sholat rukuknya nggak beres, ya. Sholat selalu terlambat, ya. Selalu jemaah kedua kalau sholat. Ya. Ini semua berkaitan dengan apa? Agama. Ini juga tidak boleh. Bahkan orang lebih benci kalau agamanya dicela daripada dunianya. Orang tidak suka kalau agamanya dicela. Dia tahu dia salah, tapi dia tidak suka dicela. Ya, tidak suka dicela. Dan di antara termasuk ghibah kata para ulama yaitu mengikuti gaya orang lain. Ikut cara ngomongnya, ya. Ngomongnya misalnya, dia ikuti akhirnya itu ngejek namanya. Ngomong itu ngomong diejek juga, tidak boleh juga. Niru-niru cara ngomong orang, niru-niru jalan orang, niru gaya orang, ini tidak suka ikuti tiru, maka ini juga termasuk ghibah. Ada yang selamat dari ghibah? Nah. Kadang yang paling jadi sasaran untuk digibahi ustadznya sendiri. Iya, ustadznya jadi bahan apa? Ghibah. Ustadz tuh begini, ustadz tuh begini ya. Ustadz apa saja dilihat. Ganti mobil, ustadz gonta ganti mobil ya. Misalnya. Ustadz pindah rumah, ustadz gonta ganti rumah. Ustadz cerai, gonta ganti istri. Siapa tuh jadi ustadz ya. Jadi terkadang orang yang paling sering dijaga adalah ustadznya sendiri. Harusnya dijaga kehormatannya, malah dijatuhkan kehormatan. Sekarang ustadz nggak boleh salah ya. Ustadz juga manusia bisa salah.
Baik, hari ini Allah Subhanahu wa taala Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan tentang model-model para penggibah. Model-model para penggibah. Saya sebutkan di antaranya. Yang pertama, ada orang yang menggibah ya, untuk menyesuaikan diri dengan teman-teman agar ngobrolnya asik, agar ngobrolnya nyambung. Ya. Jadi kalau para sahabat sedang ngumpul, kerabat sedang ngumpul, saudara-saudara lagi kumpul, ya. Silaturahmi, tapi silaturahmi plus gibah, itu bahaya. Sering orang kumpul-kumpul kerabat ternyata bergibah apa? Ria. Jangan, ini silaturahmi pahalanya besar, tapi jangan dikotori dengan apa? Bergibah ria. Jangan. Jadi terkadang dia gibah kenapa? Karena untuk menyesuaikan diri. Jadi orang dia tahu dia gibah, tapi dia ikut nimbrung ketawa ketiwi supaya apa? Supaya ya nyambung. Kalau lagi gibah kemudian dia diam-diam sendiri, itu tidak enak, maka dia ikut gibah. Dia khawatir teman-temannya ninggalin dia. Dia khawatir dibilang apa? Dia ikut ketawa sendiri, ikut bergibah dia. Terkadang seorang bergibah, ya, dengan menampakkan dia kasihan kepada orang tersebut. Oh, kasihan sih pula. Sholat selalu terlambat, ya. Gibah kita. Menunjukkan rasa kasihan. Padahal niatnya bukan begitu. Ya. Jadi hati-hati. Ya. Terkadang gibah seperti itu. Terkadang seorang menggibah dalam rangka untuk menjatuhkan orang lain. Menggibah. Ya. Menjatuhkan apa? Orang lain. Gibah orang untuk menjatuhkannya, untuk merendahkannya, untuk menghinakannya. Terkadang seorang gibah karena hasad dan dengki. Ini banyak terjadi. Orang kalau sudah hasad dan dengki, dia menggibahi orang yang dia hasati, yang dia dengki tersebut. Dan banyak, kita menyebutkan hampir 8 model ya. Itu diantaranya yang saya sebutkan tadi. Jadi seorang jangan gibah, jaga lisannya. Sadar bahwasanya gibah adalah dosa besar. Ustaz, bagaimana kalau yang digibahi orang kafir? Nabi SAW mengatakan, "Dzikruka akhak atadruna mal ghibah." Tahukah kalian apa itu ghibah? Kita menjelaskan, "Dzikruka akhaka bima yaqra." Engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang dia tidak suka. Ini Rasulullah SAW mengatakan saudaramu. Berarti kalau bukan saudara kita orang kafir, apakah boleh kita gibahi? Yang jelas kalau kita menyebutkan keburukan orang kafir, ya, maka tidak seperti dosa gibah. Karena Rasulullah menyebutkan akhok. Engkau menyebutkan apa? Saudara. Kehormatan orang Islam tidak seperti kehormatan non-Muslim. Tapi apakah kita boleh menggibah orang kafir? Kita katakan kalau nggak ada masalahnya buat apa? Jangan juga kita mendolimi orang kafir. Kalau ada masalahnya tidak apa-apa. Hukumnya tidak sama seperti menggibahi orang Muslim. Tapi jangan sampai kita terjerumus dalam mendolimi orang kafir. Kalau ada masalahnya maka tidak perlu kita menggibah-gibah juga orang kafir. Ustaz, bagaimana kalau yang kita gibahi suka disebut dengan gibah tersebut? Ya. Contoh dia menggelar dirinya si kribo. Bolehkah kita menggibah dia menyebut si kribo? Karena kata Nabi, "Dzikruka akhaka bima yasra." Dia engkau menyebutkan sesuatu yang dia tidak suka. Bagaimana kalau dia suka? Ya. Berdasarkan hadis ini, kalau ada kekurangan pada diri seorang yang dia tidak benci kalau disebut kekurangan tersebut, bahkan terkadang menjadikan gelar bagi dirinya, maka ya itu bukan termasuk ghibah. Itu bukan termasuk ghibah. Tetapi khawatirnya kita termasuk dalam larangan memberi gelaran yang buruk. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wala tanabazu bil alqab." Jangan kalian sering saling menggelari dengan gelaran yang buruk. Ya. Kita sebaiknya hindari. Kita sebaiknya hindari. Demikian juga bagaimana kalau kita sebutkan tadi tidak diketahui orangnya. Kalau tidak diketahui orangnya maka itu bukan ghibah. Contoh kita mengatakan, "Oh, saya ketemu seorang, parah orangnya." Ini bukan ghibah. Yang mendengar tidak tahu siapa yang kita maksud. Maka itu bukan apa? Ghibah. Ya, kita bercerita soal ada orang seperti ini yang mendengar tidak tahu siapa yang dimaksud, maka itu bukan ghibah. Maka itu bukan ghibah.
ghibah dan bentuk-bentuk ghibah. Bagaimana hukum mendengarkan ghibah? Hukum mendengarkan ghibah haram, karena itu majelis haram. Tidak boleh kita hadir dalam majelis ghibah, karena itu majelis yang haram. Nonton televisi acara ghibah hukumnya haram, karena itu adalah acara majelis yang haram, apalagi ya serius nontonnya. Nggak boleh. Nggak boleh. Bagaimana kalau orang ghibah di sekitar kita, maka kita tinggalkan majelis tersebut. Jangan kita duduk bersama mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi." Kalau engkau melihat ada orang-orang yang mengejek ayat kami, ini berkaitan dengan kekufuran mengejek ayat Allah atau berkaitan dengan kemaksiatan juga termasuk dalam ayat ini, disamakan oleh para ulama. Jika intinya Anda melihat ya majelis-majelis yang haram, maka fa'rid 'anhum, maka tinggalkan mereka hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai mereka topiknya dirubah baru kembali lagi situ. Fa imma yunsiyannaka syaitan fala taqud ba'da dzikr ma'al qaumi dzalimin. Kalau ternyata kau lupa, ini adalah ghibah, baru sadar belakang, ini ghibah ya. Sudah, kalau kau sudah dibuat ingat oleh Allah ini majelis ghibah, maka pergi. Maka pergi. Terkadang orang tidak sadar dia ngobrol, atau teman-teman yang ngobrol dalam majelis ghibah, dia baru sadar belakang, oh ini ghibah, ini sedang ceritain teman saya, maka tinggalkan majelis tersebut. Karena kalau tidak meninggalkan majelis tersebut, ya, maka dia juga mendapat dosa seperti dosa orang yang melakukan ghibah, karena dia ridho dengan perbuatan tersebut. Seorang penyair berkata, "Wasam'aka sun an sama'il qabih." Pendengaranmu jagalah, jangan sampai pendengaranmu mendengar perkara yang buruk. Kasonil lisani an nutqi bihi. Sebagaimana jagalah lisanmu jangan sampai mengucapkan perkara yang buruk. Fa innaka 'inda sama'il qabih syarikun liqa'idihi fantabih. Karena engkau tatkala mendengarkan perkara yang buruk di antaranya ghibah, kau ikut serta seperti pengucap ghibah tersebut. Ya. Bahkan disunahkan kalau saudara kita dighibahi, kita bela. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda dari Abu Darda, "Man radda an irdi akhihi, radda Allah wajhahun nar." Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka jahanam. Ya jangan begitu, akhi. Mungkin dia punya salah, tapi dia punya kebaikan. Nanti ngapain cerita keburukan dia di sini? Ente bela berarti. Ente bela, dia dapat pahala. Ada dapat pahala. Meskipun saudara kita salah, tapi dia sedang dighibahi, kita bela. Nah, ente ngapain cerita keburukan dia seperti itu? Dia masih banyak kebaikan. Kenapa anda cuma sebut aja keburukan? Bela, maka kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Iqbal bin Malik radhiyallahu anhu, qama Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli. Suatu hari Rasulullah SAW salat. Kemudian Rasulullah SAW berkata, Aina Malik ibn Duhshum? Mana Malik bin Duhshum? Faqala rajulun, ada yang berkata, dzalika munafiq, itu orang munafik wahai Rasulullah. La yuhibbullah wa rasulahu, dia tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW membela, kata Nabi, la taqul dzalik, jangan kau berkata demikian. Ala tarahu qad qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajha Allah. Tidakkah kau lihat dia mengucapkan la ilaha illallah karena ikhlas mencari wajah Allah? Wa inna Allah qad harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajha Allah. Allah telah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharap wajah Allah. Demikian juga, jadi di sini Nabi membela saudaranya tatkala ada yang menyerang. Demikian juga suatu hari Nabi SAW duduk di antara kaumnya di Tabuk. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ma fa'ala Ka'ab bin Malik?" Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Karena Ka'ab bin Malik tidak ikut perang Tabuk. Maka ada seorang dari Bani Salimah berkata, "Ya Rasulullah, abasahu burdahu wa nadhara fi athayhi." Ya Rasulullah, dia tidak ikut perang karena dia sibuk dengan pakaiannya yang indah, sibuk melihat pakaiannya yang indah dan selendangnya, ridanya, selendangnya, sibuk dengan dunia. Dia mencela Ka'ab bin Malik. Faqala lahu Mu'adz bin Jabal, maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu membela. Dia berkata, "Bisa maqulta." Ya, sungguh buruk apa yang kau ucapkan. Wallahi ya Rasulullah, ma alimna alaihi illa khairan.
Demi Allah Rasulullah kami tidak mengetahui dari kecuali kebaikan. Pasal kata Rasulullah SAW hanya terdiam. Ya. Jadi kalau saudara kita dijatuhkan, kita bela, terutama kita tahu pembicaraannya dalam rangka untuk menghinakan dia. Berbeda kalau pembicaraan tersebut dalam rangka masalah, kita tahu, kita bisa rasakan. Ini ngomongin keburukan orang dalam rangka kemaslahatan. Nanti akan kita jelaskan gibah yang boleh diterima. Ya. Jadi kalau kita tahu dalam rangka menghinakan, merendahkan, bukan untuk perbaikan, maka kita bela. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bertobat dari ghibah? Kalau saya sama antum, sudah berapa orang yang antum ghibah? Antum ingat ya? Enggak ingat, sama saya juga enggak ingat. Banyak sekali orang sudah kita ghibah. Pertanyaan kedua, kalaupun antum ingat siapa sudah antum ghibah, misalnya si fulan, oh saya pernah ghibah si fulan. Baik. Ghibah apa saja yang antum pernah berbicara tentang dia? Lebih lupa lagi. Orang-orang yang antum lupakan, perkataan ghibah itu juga perlu lupa. Ya. Tetapi kata Allah ahsahullahu wa nasuh. Allah mencatat dan mereka melupakan. Meskipun mereka lupa, Allah tahu apa? Mencatat dan semuanya akan dihadirkan pada hari kiamat kelak. Lalu menjelaskan ghibah. Kalau seorang yang bertobat dari ghibah ada dua kondisi. Kondisi pertama, kita menggibah orang dan orang tersebut tahu kita sudah menggibah dia. Jadi dia sudah tahu si fulan ghibahin saya. Yang sangat menyakitkan hatinya. Maka dalam kondisi pertama, kalau dia tahu kita sudah menggibah dia, maka kita datang ke dia minta dimaafkan. Harus ketemu kalau dia sudah tahu kita menggibah dia. Harus ketemu. Yang kedua, kalau dia tidak tahu kita menggibah dia, apa yang harus kita lakukan? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Jadi kita gibah si fulan tidak tahu kalau kita gibahin dia. Sekarang kita sadar bahwa saya berdosa telah menggibah dia. Maka bagaimana cara saya bertobat dari gibah tersebut? Kalau dia tidak tahu saya menggibah dia, ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan kamu harus datang lapor sama dia. Wahai fulan, ada sesuatu yang kita sampaikan. Apa itu? Sebenarnya intinya apa? Intinya saya gibahin kamu. Harus. Mereka mengkiaskan dengan harta. Kalau kita ambil harta orang harus kita kembalikan. Harus dikembalikan. Tidak boleh kita sedekahkan. Kalau dia tahu itu harta kita, harta dia, kita ambil dan kita harus kembalikan. Tidak boleh kita tidak kembalikan. Harus dikembalikan. Tidak cukup kita istighfar saja, harus dikembalikan. Kalau ada yang nyuri barang orang, nyuri mobil orang, dia tahu dia berdosa, ya mobilnya harus dikembalikan. Jangan terima astagfirullah, dan mobilnya dipakai terus. Ini harus dikembalikan. Baik, ini pendapat cukup kuat. Pendapat yang kedua tidak harus lapor. Cukup mohon ampun buat dia. Anda istighfar dan Anda mohon ampunan buat dia. Yang kedua, Anda menyebutkan kebaikan-kebaikan dia di majelis di mana Anda pernah menggibahnya. Dan pendapat ini lebih kuat. Yang kedua, kenapa syariat datang dengan maslahat? Ya. Kalau Anda lapor kepada dia, saya gibah kamu, dia lebih gila lagi, lebih ngamuk lagi. Jadi lebih terjadi permusuhan luar biasa. Padahal di antara gibah, kenapa diharamkan gibah? Karena gibah kita memutuskan antara saudara. Nah kalau dia lapor kepada orang tersebut, saya pernah gibah kamu, saya bilang ini, dia mungkin lebih sakit hati lagi, dan dia mungkin bisa sangat benci kepada Anda dan persaudaraan semakin apa? Terputus. Oh ternyata selama ini ya, jadi parah ini. Tapi saya katakan kalau ada orang tersebut baik, hatinya lembut, sampai ini. Aduh, saya pernah. Tapi dia datang dengan cara ya, bawa kue dulu. Ya. Kemudian mengajak makan bakso. Hari pertama nggak usah bicara gibah dulu kan. Hari kedua, hari ketujuh baru cerita, mohon maaf. Semua ini 7 hari saya terakhir kamu bakso. Ada tujuannya. Apa tujuannya? Saya pernah begini. Ya, itu lebih lebih selamat. Ya. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah dalam satu bukunya ya, berkata seandainya kemudian dia minta duit dari kamu, saya tidak maafkan. Gimana kalau saya bayar kamu? Ya.
Yang penting kau maafkan saya. Kau bayar saya, iya. Berapa? 3 juta. 5 juta, ya udah kasih dia 5 juta. Tidak apa-apa. Bayar aja. Yang penting dia mau maafkan. Tapi saya katakan pendapat yang mengatakan tidak harus ngomong, itu lebih, maksud saya lebih menjaga kemaslahatan. Daripada pendapat yang mengatakan harus ngomong. Kalau langsung ngomong dia resikonya apa? Berat. Resikonya berat. Adapun mengkiaskan dengan barang harus dikembalikan, maka jawabannya kiasnya ma'al farik, kiasnya berbeda. Kalau kita ambil barang orang, kita harus kembalikan karena barang itu bisa dimanfaatkan oleh pemiliknya. Tapi kalau gitu, ngapain kita lapor-lapor apa manfaatnya? Dia tambah ngamuk, dia tambah marah. Ya. Dan perpecahan semakin besar. Maka pendapat yang kedua, ini pendapat Ibnu Katsir rahimahullah taala, ini pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ini pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bahwasanya tidak harus menyampaikan langsung kepada orangnya. Dengan cara dia tidak tahu. Kalau dia sudah tahu ya tidak lapor, menyerahkan diri kepada dia. Tapi kalau dia belum tahu, tidak usah. Kita sebutin aja kebaikan-kebaikannya, terutama di majelis-majelis yang pernah kita sebutkan keburukan-keburukannya. Dan kita mohon ampunan bagi dia. Ini diantara kafarah ya, agar kita diampuni dosa-dosa kita dari ghibah. Kenapa? Karena kalau kita tidak minta maaf dari dia, masalahnya berat pada hari kiamat kelak. Dalam hadis Rasulullah SAW ya, menyebutkan ya, maka lahu madlamatun li akhihi min 'irdin aw shay'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wa la dirham. In kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Kata Nabi SAW, kalau ada seorang, kalau barang siapa yang punya kezaliman terhadap saudaranya, berupa menjatuhkan harga dirinya atau yang lainnya. Di sini Rasulullah SAW pertama menyebutkan min ardin aw syai'in. Dia menzalimi saudaranya berkaitan dengan harga dirinya, di antaranya ghibah. Atau kezaliman yang lain, maka hanya dia minta dihalalkan pada hari ini. Makanya Rasulullah SAW waktu haji wada Rasulullah SAW mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun. Sungguhnya darah kalian haram, tidak boleh saling ditumpahkan. Tidak boleh melukai orang lain, tidak boleh membunuh orang lain. Wa amwalakum haram, harta kalian juga haram. Tidak boleh kalian mengambil harta orang lain. Wa a'radakum haram, dan harga diri kalian juga haram. Maka tidak boleh dijatuhkan, tidak boleh. Harga diri orang saudara kita jaga, tidak boleh kita jatuhkan. Rasulullah SAW menyamakan antara keharaman darah, keharaman harta dengan keharaman harga diri. Bahkan terkadang seorang merasa lebih dizalimi tatkala harga dirinya dijatuhkan daripada hartanya diambil. Tatkala harga dirinya dijatuhkan, tatkala dipermalukan, dia lebih menderita daripada hartanya diambil. Jadi menderita daripada dia dipukul. Seorang penyair berkata, jarahatu sinani lahal ti'amu wa la yartaimu ma jarahal lisanu. Luka yang diakibatkan sayatan pedang masih bisa diobati, tetapi luka diakibatkan sayatan lisan susah untuk diobati. Susah. Oleh karena para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang menzalimi saudaranya berkaitan dengan harga dirinya, maka lahu madlamatun li akhihi min syai'in. Dia pernah punya kezaliman kepada saudaranya berkaitan dengan harga dirinya, atau syai'in atau yang lainnya, min ard atau syai'in atau yang lainnya, maka dia minta dilakukan sekarang. Sebelum datang hari di mana tidak ada dinar dan dirham. Cara bayarnya dengan apa? Dengan amal saleh. Kalau dia punya amal soleh, maka dia diambil amal solehnya sesuai dengan kadar kezaliman yang dia lakukan. Maka saya katakan, kalau ada orang kita tiba dan dia mau maafkan kita dengan cara dia minta duit, kasih duit tersebut. Karena kalau di akhirat kita tidak bisa bayar, tidak punya duit. Kalau kita dibangkitkan dalam kondisi buhman, tidak ada yang kita bawa, tidak ada sebesar mata pun yang kita putus bawa, bayar pakai apa? Kezaliman tersebut kita bayar pakai apa? Bayarnya dengan amal soleh yang kita miliki. Amal soleh yang kita miliki. Oleh karenanya hati-hati ya. Saya sering sampaikan cerita, saya pernah ketemu dengan seorang syekh di sekitar saya. Jadi ada seorang syekh yang lain sering menghibah dia. Satu hari syekh tersebut telepon dia, "Fulan, antum fulan, bin fulan," kata
Saya boleh minta nomor rekeningmu? Ada apa? Saya minta maaf karena saya pernah menggibah Anda begini. Kamu minta berapa saja saya kasih. Kata Syekh tersebut ditaruh sama saya. Dia bilang, saya tidak mau duit, mau ambil duit. Dimatikan haknya. Kenapa saya ini juga donatur suka? Tidak butuh duit. Sebagai pelajaran begini, jangan kau ulangi lagi. Karena urusannya urusan akhirat. Orang tersebut tidak ridho, dia akan untuk kita pada hari kiamat kelak. Dan pada hari kiamat kita semua yang butuhkan hasanah, butuhkan kebaikan. Ya, tidak ingin kebaikan kita diambil. Makanya hati-hati. Jangan sampai kita memberi orang dengan menggibahnya. Ada yang digibahi, tidak usah marah-marah, sudah, maafin aja. Berarti dia sedang mentransfer kebaikan dia kepada Anda. Oleh riwayat dari Hasan Al-Basri, waktu dia digibahi, maka dia kirim kue. Ya. Hasan Al-Basri disampaikan kepada dia, Hasan Al-Basri si pula telah menggibahmu. Maka dia kirim makanan, kue manis, kasihkan sama dia. Katakan kepada dia, telah sampai kabar kepadaku, bahwasanya kau telah menghadiahkan pahala kebaikanmu kepadaku. Maka aku ingin membalas kebaikan ini. Karena cari pahala susah. Ada orang transfer pahala sama ini tiap hari, alhamdulillah. Kemudian Allah mengatakan, sahabat dimuliakan oleh Allah dengan sikap orang-orang Rafidhah, Syiah yang tiap hari mencaci maki para sahabat. Maka pahala mereka ditransfer kepada para sahabat. Kalau enggak, para sahabat bisa ditransfer kepada mereka. Dua sisi. Kalau enggak pahala mereka ditransfer kepada kita, dosa kita ditransfer kepada mereka. Terus nanti apa yang marah-marah digibahi? Sabar aja, santai. Seorang penyair berkata, "Yusyaribuka lakal muktabu fi hasanatihi wa yu'tika ajra shawmi wa salatihi." Sungguhnya orang yang sedang bergibah, menggibahimu, telah menyertakan engkau dalam kebaikannya. Maka dia berikan kepada engkau pahala puasanya dan pahala salatnya. Fakafihi bil husna wa qurab bil jazi bi khairin wa kafir an sayyiatihi. Maka balaslah dia dengan kebaikan dan katakan, ya Rabbku, berilah balasan kepada dia dengan balasan kebaikan dan ampunilah dosa-dosanya. Fa ya ayyuhal muktabu zidni fa in baqi thawabu salatin aw zakatin fahati. Wahai orang yang telah menggibah diriku, tambahlah gibahmu kepadaku. Kalau masih ada sisa pahala salatmu dan zakatmu, berikanlah kepadaku. Ayo gibah terus, tidak ada masalah. Jadi santai aja, itu digibah santai aja. Kalau sama ngomel ya, nanti lihat di Facebook, nanti di Google, sudah santai aja. Terus ngapain nanti ngomel-ngomel? Nanti balas dengan gibah lagi ya, akhirnya nanti nggak dapat apa-apa. Ya, satu sama, rugi. Ini dia diam aja, santai aja. Dia transfer pahala sama ente atau ente yang transfer keburukan kepada dosa kepada dia. Hasan Al-Basri, ada orang datang kepada beliau. Orang ini berkata, sungguhnya engkau telah menggibahku wahai Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri berkata apa? Ma balagha qadruka indi an uhaqimaka fi hasanati. Ya. Hasan Al-Basri, kau tuh kedudukanmu rendah, ngapain saya kasih kebaikan sama kamu ya? Kamu tuh siapa mau saya gibahin kamu? Kalau saya gibahin kamu berarti saya transfer kebaikan sama kamu. Siapa yang gibahin kamu? Ngapain gibahin kamu? Memang itu siapa kiranya kalau kita bahasa kita begitu? Ente siapa mau saya gibahin? Ngapain saya kasih kebaikan saya sama kamu? Ibnu Mubarak pernah berkata, "Lau kuntu muhtaban ahadan laqtabtu walidayya li'annahuma ahaqqu bi hasanati." Kalau saya boleh menggibah, saya gibahi kedua orang tuaku. Karena mereka berdua yang paling berhak untuk saya transfer apa? Kebaikan. Gibah ente ngapain? Ente siapa ente? Rugi gibahin ente. Baik, sekarang kita bahas tentang gibah yang diperbolehkan. Kita katakan hukum gibah adalah dosa besar. Dia adalah kezaliman, berbuat zalim kepada saudara. Namun gibah tersebut dibolehkan dalam kondisi darurat. Ingat, sebagaimana babi, hukum asalnya haram, namun terkadang boleh dimakan dalam kondisi apa? Darurat. Tapi tidak boleh kenyang-kenyang ya. Apalagi dibuat yang dibawa pulang. Jadi darurat, tempat lebih dari darurat diukur sesuai dengan seperlunya. Tidak boleh berlebihan. Ya. Jadi gibah terkadang boleh, tapi seperlunya, tidak boleh berlebihan.
Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Adhkar menyebutkan satu syair tentang yang mengumpulkan ghibah-ghibah yang diperbolehkan. Syair tersebut berkata, "Adz-dzammu laisa bighibatin fi sittatin." Ghibah atau celaan bukanlah ghibah pada 6 perkara atau 6 orang. Mutadhallimin wa muharrifin wa muhadzirin, yaitu seorang yang sedang mengadu atau orang yang sedang mengenalkan atau orang yang memperingatkan. Wa limudhirin fisqan wa mustaftin, demikian juga orang yang menampakkan kefasikan, dia pamer-pamer maksiatnya, digibahi enggak apa-apa. Wa mustaftin, dan orang yang minta fatwa. Wa man talaba al-i'anah fi izalati munkarin, wa man talaba al-i'anata fi izalati munkarin. Demikian juga orang yang mohon pertolongan dalam rangka menghilangkan kemungkaran. Ini 6 perkara yang dibolehkan ghibah di dalamnya. Intinya ini demi kemaslahatan. Intinya semua ini apa? Kemaslahatan. Jadi saya contohkan misalnya kita sekeluarga, kita ngobrol sama ibu kita tentang adik kita parah nih, tukang gini tukang ini, kita gibahin adik kita, nggak apa-apa, karena memang tujuan kita bukan merendahkan dia, tapi tujuan kita untuk memperbaiki apa? Adik kita. Ini sering terjadi dalam keluarga. Kita ngomongin adik kita ngomongin ipar kita, bukan untuk menghina dia, tapi bagaimana solusi masalah apa yang harus kita ada. Jadi ini demi kemaslahatan, tidak ada masalah, tapi ingat sesuai dengan kadarnya. Yang pertama, mutadhallim, yaitu orang yang sedang mengadu, dia teraniaya kemudian dia mengadu kepada sultan atau kepada hakim, maka dia boleh berkata, "Wahai hakim, wahai polisi, si fulan telah menganiaya saya demikian, dia telah menzalimi saya demikian, dia telah berbuat zalim kepada saya demikian." Dia sebut namanya fulan bin fulan. Ya, ini tidak jadi masalah. Dia mengadu. Kalau dia bilang, "Pak polisi, ada orang mencuri barang saya." Siapa? Waduh, saya takut ghibah Pak polisi. Ya sudah, nggak usah ditangkap. Gimana mau ditangkap? Nggak tahu orangnya, Pak. Jadi namanya boleh. Jadi dia sedang mengadu, maka dia sebutkan kezaliman yang dia alami. Ini tidak apa-apa, ini ghibah. Ini memang tidak ada masalah. Ada masalah yang dia kehendaki. Sama, dia minta bantuan untuk menghilangkan kemungkaran. Si fulan telah melakukan demikian. Ya, kemungkaran tersebut bukan berkaitan dengan dia, tapi kemungkaran berkaitan dengan orang lain. Ini bahaya, dia menjual khamr misalnya, dia menjual sabu-sabu misalnya, tidak ada masalah. Itu bukan apa? Bukan ghibah. Itu ghibah tapi dibolehkan. Paham? Itu ghibah yang dibolehkan, bahkan ghibah yang diwajibkan. Yang ketiga misalnya meminta fatwa, mustaftin, minta fatwa. Ya. Ini kita minta fatwa. Terkadang kita sebutin, Ustaz, bapak saya zalim sama saya, istri saya zalim sama saya, suami saya zalim sama saya ada masalah sama istri saya ada masalah sama kakak saya. Dia sebutin, menggibahi orang tuanya, menggibahi istrinya. Ini tidak apa-apa, karena dalam rangka mencari fatwa. Kalau dia bisa sembunyikan lebih baik. Dia mengatakan misalnya, gimana saat ada kasus suami istri begini, padahal dia sendiri yang mengalami. Jadi untuk menjaga kehormatan apa? Istrinya. Ya. Jadi Ustaz tentunya kalau tahu masalah dia tidak boleh ember. Jangan diam, ini rahasia. Jangan dia, saya tahu orang itu masalah, dia pernah datang sama saya. Hati-hati ibu-ibu terkadang ember, terkadang. Jadi ada orang bangga kalau tahu masalah orang lain. Saya tahu dia begini dia. Jadi dia bangga kalau tahu problematika banyak orang. Akhirnya dia ember sana sini. Saya sering nasihati pada ibu jangan ember ibu. Dia lama kemudian ibu yang bantah, Ustaz, bapak juga ember. Bukan cuma ibu-ibu. Jadi ibu tidak mengingkari bahwasanya mereka tidak ember. Tapi dia bantah, bukan cuma ibu yang ember, bapak juga apa? Ember. Ya sudahlah. Tentunya tidak semua ibu, tentunya tidak semua bapak. Jadi kalau bisa dia bertanya tanpa menyebutkan orang itu yang terbaik, namun terkadang perkaranya susah, dia harus sebutin supaya perkara lebih jelas. Ada masalah dengan istri saya, karena lebih hidup masalah tersebut tatkala dia nyebutin dia dan dirinya dia yang menjalani problematika tersebut. Jadi itu tidak mengapa. Dalilnya apa? Hind bintu Utbah. Hind bintu Utbah, kalau kita bilang Hindun ya. Hind bisa Hindan, bisa Hindun, bisa Hindin, tapi Hind bintu Utbah istrinya Abu Sufyan. Dia pernah datang kepada Nabi SAW. Abu Sufyan mertuanya Nabi SAW. Karena anaknya Romlah, Ummu Habibah istrinya Nabi SAW. Hind bintu Utbah berkata, Inna Abu Sufyan rajulun syahid. Walaysa yu'tini ma yakfini wa waladi.
wahai Rasulullah, Abu Sufyan suamiku pelit. Ini gibah Abu Sufyan atau bukan? Gibah Abu Sufyan. Tapi dia sedang cari fatwa. Dia bilang, wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku Abu Sufyan pelit. Dia kasih saya, tapi pemberiannya tidak cukup, nafkahnya tidak cukup untuk saya dan tidak cukup untuk anak-anakku. Illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam. Kecuali kalau saya ambil dari dia tidak tahu. Bagaimana hukumnya? Saya ambil duit dia tidak tahu. Hati-hati ibu jangan salah paham di sini ya. Kata Nabi SAW, "Khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf." Ambil saja yang cukup buat kamu dan anak-anakmu sewajarnya, kata Nabi SAW. Jangan sampai salah paham, berarti boleh ngambil uang suami meskipun dia tidak tahu. Ini berkaitan dengan suami yang pelit, yang tidak mencukupi keperluan secara ma'ruf. Jangan seorang istri ngambil uang suaminya, kenapa dia tidak berikan saya mobil ya kok? Nggak harus suami berikan mobil buat istri, nggak harus. Ngambil duit buat apa? Berikan emas ya, nggak harus beli emas banyak-banyak. Tapi kalau kurang ternyata uang sekolah anak nggak cukup, uang makan dia tidak cukup, uang ke rumah sakit tidak cukup, ya ini boleh ngambil ya secukupnya, sewajarnya, tidak boleh berlebihan. Kalau boleh berlebihan namanya maling. Nggak boleh ya. Jadi saya katakan sebaiknya tidak menyebut nama orang, tapi kalau terpaksa kita sebut ya tidak ada masalah dalam rangka untuk meminta fatwa. Kemudian ghibah yang dibolehkan adalah muhadzir, memperingatkan kaum muslimin dari keburukan. Ini yang dikeluarkan oleh para ahli hadis. Tatkala memperingatkan dalam ilmu jarh wa ta'dil, si rawi ini kadzdzab, rawi ini dajjal, rawi ini pendusta, rawi ini hafalannya lemah, rawi ini rusak hafalannya di akhir hayatnya, rawi ini sudah melakukan tadlis, penipuan, rawi ini begini. Ini tidak mengapa demi untuk kesahihan suatu hadis. Kalau nggak boleh ghibah, hadis dhaif, hadis palsu tidak bisa dibedakan dengan hadis yang sahih. Maka mereka menyebutkan aib-aib para perawi dan memang sengaja disebutin dalam rangka untuk menjaga keutuhan kesahihan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga dilakukan oleh para ulama tatkala membantah ahlul bidah. Mereka sebutkan kesalahannya begini. Kenapa? Sebutin kesalahan demi untuk menjaga agama agar orang tidak terpedaya dengan perkataan dia. Ya. Namanya memperingatkan. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu, dari Fatimah binti Qais radhiyallahu taala anha, ya. Fatimah binti Qais ini dilamar oleh dua orang, satu Muawiyah, satu Abu Jaham. Maka dia berkata, ya Rasulullah, ya, bagaimana dengan dua calon ini? Dia tanya kepada Nabi. Maka Nabi SAW peringatkan, kata Nabi SAW, wa amma Muawiyah fasudukun la mala lahu. Adapun Muawiyah miskin, tidak punya harta. Wa amma Abu Jaham fala yadhu al-asra an atiqihi. Adapun Abu Jaham selalu meletakkan tongkat di pundaknya. Maksudnya dharabun lin nisa, tukang pukul istri. Jangan nikahi dua-duanya. Nikahi Usama, nikah saja dengan siapa? Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Jadi Nabi menyebutkan aibnya Muawiyah. Kata Nabi miskin. Ini aib atau bukan? Nabi menggibah Muawiyah. Nabi menggibah juga Abu Jaham. Kata Nabi, Abu Jaham sudah pukul istrinya. Tapi dalam rangka kemaslahatan. Tidak ada masalah. Memperingatkan orang ini jangan nikah saja dengan yang lain. Nabi ini nikah dengan Usama bin Zaid. Kalau disebutkan Usama orangnya hitam. Dari sisi fisik, maksudnya mungkin tidak sebagaimana Muawiyah dan Abu Jaham. Tapi alhamdulillah dia bahagia dengan menjalankan apa? Wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menurut saya Nabi menyebutkan aib Muawiyah dan aib Abu Jaham berkaitan dengan kemaslahatan siapa? Fatimah binti Qais. Ini Nabi bergibah dalam rangka kemaslahatan satu orang. Bagaimana lagi tentang kemaslahatan umat? Tidak ada masalah. Dari dulu para ulama sudah membantah kesalahan-kesalahan. Ibnu Taimiyah dalam bukunya membantah berbagai macam kelompok, berbagai macam orang dia bantah. Sebutin namanya dia bantah karena kesalahan. Kalau tidak dibantah, orang tidak tahu kesalahan tersebut. Ya. Tentunya bantah dengan adab, dengan aturan bantahan yang benar, yang kosong dari cacian dan makian. Ya. Bantah yang sewajarnya, bantah yang dengan terkadang kita lihat kesalahan, kalau kita tak bantah
gimana, kita takut ditanya oleh Allah kenapa engkau tidak luluskan. Kita khawatir juga. Tapi kalau kita bantah, banyak yang lapar. Tuduh macam-macam, tuduh inilah, tuduh adalah, dituduh ibadah. Ya ini gibah tapi wajib. Dia bilang ini gibah tapi apa? Wajib. Tapi urusan seorang ustaz dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dia membantah dalam rangka untuk menghina atau dalam rangka untuk menjelaskan kebenaran, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia mau apa namanya, mau selamat, dia sudah tidak usah bantah-bantah, dia santai saja. Tidak perlu bantah-bantah daripada dicela orang, tapi dia bertanggung jawab di hadapan Allah. Itu kesalahan, kenapa tidak dibenarkan? Kenapa tidak nahi mungkar? Jadi Yahya bin Sa'id berkata kepada Malik dan Ats-Tsauri dan Al-Laits bin Sa'd, dan juga Al-Auza'i, tentang seorang yang tertuduh berdusta dalam hadis atau seorang perawi yang tidak hafal. Mereka berkata, "Bayyin amrahu," jelaskan perkara ini, jelasin pada umat perkara ini. Ada orang bertanya kepada Imam Ahmad, "Aku merasa berat untuk berkata si fulan demikian, si fulan demikian." Dia takut menjelaskan kesalahan seorang. Kata Imam Ahmad, "Idza sakatta anta wa sakattu ana, famata ya'riful jahilu sahih min as-saqim." Kalau kau diam, saya juga diam, terus bagaimana orang bodoh tahu itu kesalahan? Kalau semuanya diam, terus bagaimana? Kalau semua kesalahan didiamkan, yang beribadah dengan bid'ah, yang beribadah dengan joget-joget tidak ada yang bantah, yang berbicara tentang akidah tahu tidak ada yang bantah, terus bagaimana masyarakat? Jelaskan dengan adab. Anda dicela masyarakat, biarin aja, itu urusan, tidak ada masalah. Ya. Urusan Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas Anda menjelaskan apa? Kebenaran. Yang kesalahan harus diingatkan. Kalau Anda tidak jelaskan, orang-orang tukang pencela tersebut, bagaimana mereka tahu bahwasanya orang ini salah? Dan subhanallah, terkadang kita menjelaskan kesalahan, orang-orang itu celah kita, tidak ada masalah. Yang penting kita tahu kesalahan. Paham? Yang penting mereka yang tukang celah tadi tahu ini kesalahan, itu juga kita tercapai. Meskipun kita jadi korban misalnya dimaki-maki oleh mereka, tidak ada masalah. Yang penting mereka tahu ini apa? Kesalahan, tidak diikuti. Demikian juga ghibah dibolehkan bagi orang-orang yang menampakkan kefasikan, wa mudhiril fisqan tadi. Orang yang tidak malu-malu, mujahir bil maksiyah, menampakkan kemaksiatan. Ya kita bilang tidak ada masalah. Dia buka auratnya di mana-mana, dia berzina pamer-pamer zina aja, dia bermuamalah main judi, ya. Tanpa malu-malu, maka orang ini tidak apa dighibahi. Ya. Tidak jadi masalah. Apalagi kita untuk memperingatkan orang ini ada masalah. Tapi hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kira-kira yang kita sampaikan tentang masalah ghibah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga lisan kita dari perbuatan ghibah. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan, Allah Ta'ala bisawab. Alhamdulillah, setelah kita disimak penjelasan dari Ustaz, mudah-mudahan untuk pertanyaan bisa disampaikan via kertas